Para siara masih. Siara bala. Oh, riara siara bala. Hati kami penuh dengan sukacita Bapa. Bahwasanya segala sesuatu yang Allah kerjakan itu baik adanya. Sebab di depan kami, tengah-tengah kami, di mana anak kami, Serli, anak kami Yaya, sebentar lagi mereka mau mengendarungi, membangun rumah tangga. Yesus yang baik, mereka mau mengundang Engkau hadir Bapa, seperti perjamuan di Kana. Mereka mengundang Engkau hadir di dalam setiap ucapan syukur mereka Bapa. Oh sebab itu kami minta kepada-Mu ya Rabasi, biarlah Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap hati kami. Engkau hadir di setiap hidup kami, pikiran kami ya Rabasi, ya Rabah. Terlebih anak-anak kami Bapa, serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah mereka menjadi rumah tangga yang rumah tangga diberkati Tuhan. Rumah tangga yang mengandalkan Engkau dalam segala perkara Pasiar. Agar biarlah janji-janji Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Jalan-jalan hidupan Engkau buat Tuhan indah, supaya mereka sentiasa berpadana dengan Engkau. Hati mereka, pikiran mereka hanya melekat kepada-Mu ya Rabasiya. Agar biarlah mereka merasakan sungai sukacita itu mengalir di dalam hidupan mereka. Segala halangan, rintangan, segala kuasa kegelapan, intimidasi apapun yang tidak berkenan coba-coba mengganggu, mengusik, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami undang Engkau hadir Bapa. Engkau hadir ya Rabasiara. Agar biarlah kebebasan terjadi di tempat ini. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Tidak sekedar Bapa, tapi kami mau merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih kami berdoa buat penyampaian firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Agar setiap kata-katanya penuh dengan kuasa. Kata-katanya berdampak bagi setiap kami yang hadir pada saat ini. Bukan sekedar menjadi pendengar, tapi jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Agar biarlah hidup kami menjadi berkat. Hidup kami berdampak dimanapun kami pergi dan berada. Agar nama-Mu dipuji, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyurkan di dalam setiap langkah hidupan kami Bapa. Segala kuasa tidak berkenan coba-coba mengganggu jalannya firman dalam bentuk apapun, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah yang tinggal di ruangan ini, terlebih di ruangan hati kami. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bersama-sama itu. Ada satu jawaban yang disampaikan oleh rekan hamba Tuhan, dia katakan rahasianya satu, saling percaya. Saling percaya. Jadi istri percaya suami, tapi sebaliknya juga suami harus percaya kepada istri. Ya, tidak mudah mah itu, tapi percaya. Jadi dalam tunduk itu ada kepercayaan yang sungguh terhadap sang suami. Itu tunduk. Ya. Kalau saya tanya sama ibu-ibu yang senior yang kalau ada pada pagi hari, saya tidak berani, saya tidak punya pasangan, tidak wani nanya. Ya. Tapi yang pasti, kalau kita benar-benar tunduk kepada suami, maka sikap kita adalah menghormati yang sungguh-sungguh, mempercayai suami dan mentaati ya apa keputusan yang diambil oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Ya, itu tunduk. Kalau orang berkata tunduk tapi membantah terus sama suami, nah itu tanda tunduknya perlu dipertanyakan, tenanan apa ora. Karena kalau dia sungguh-sungguh tunduk kepada suami, maka ada ketaatan terhadap suami dan segala keputusan yang diambil itu
tetap mendapatkan respon dari istri sebagai orang yang tunduk kepada suami. Itu kewajiban yang pertama dari istri, ya. Jadi tunduk dalam ada pengertian hormat, mempercayai suami dan mentaati. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Efesus pasal yang kelima tadi, ayat 25, dikatakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu. Haleluya. Jangan kasih yang lain. Haleluya. Kasih istrimu. Banyak sekali rumah tangga yang amburadul sekarang karena salah sasaran kasihnya. Tapi harapannya dari Solo juga tahu tidak ada salah sasaran, mesti tepat sasaran. Yang dikasih, yang dinikahi hari ini. Ya gimana? Mantap. Hanya satu aja ya. Kasih istrimu. Ya. Dan di dalam kasih itu ada syarat catatannya juga. Menerima istri dengan sukacita dan tanpa syarat. Ya, menerima. Kadang orang setelah manten pulang ke rumah belum juga genap 1 bulan. Ngerti yang ngono aku wingi wekah karo koe. Tapi di Rogomulyo ndak ada. Semua awet. Harus menerima tanpa syarat. Karena dasarnya kasih. Ayat ini perikop ini diawali dari kasih Kristus itu dasar rumah tangga. Jadi kewajiban seorang suami adalah mengasihi istri. Saya mau baca satu ayat lagi. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dan ini digambarkan sebagaimana Kristus mengasihi kita orang percaya. Dia menyerahkan dirinya dan menerima kita apa adanya. Ya. Dia tidak ungkit-ungkit. Wah, kamu ikut saya. Kamu kemarin seperti itu orangnya. Kau mau ikut saya. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tapi dia menerima kita apa adanya. Suami yang mengasihi istri harus menerima dengan sukacita dan tanpa syarat, ya. Lalu yang berikut itu memberi rasa aman baik tubuh, jiwa dan roh. Supaya istri itu merasa aman bersama dengan suami, maka suami harus memberi rasa aman kepada istrinya, ya. Itu tanggung jawab, ya. Soal duit itu nomor berapa? Tapi bagaimana supaya istri itu merasa aman bersama dengan suami. Kehidupan dijalani bersama-sama dan pasti ditolong oleh Tuhan, ya. Tidak usah lama-lama ya. Satu ayat lagi. 1 Korintus pasal yang ke 11. 1 Korintus pasal yang ke-11
Ayat yang ketiga berkata demikian, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Kepala itu yang mengatur arah rumah tangga ke depan. Bergerak, ya, bagaimana dan mau dibawa kemana rumah tangga yang dibentuk, itu ditentukan oleh seorang kepala rumah tangga. Jadi kalau kepala rumah tangga hanya pasrah toh, tidak ada satu gerakan ke depan, kemana rumah tangga saya ini, nanti menjadi rumah tangga yang ngambang mau dibawa kemana. Maka perlunya kemudi, dan kemudi itu ada di dalam kepala rumah tangga. Di atas kepala rumah tangga suami itu ada Kristus, Kristus kepalanya adalah Allah. Ya. Jadi rumah tangga itu di dalam lembaganya Allah, kita ini menjalankan lembaga Tuhan. Dan sudah diatur oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita menjalani dan melakukan setiap kewajiban kita dengan benar, maka rumah tangga kita pasti diberkati Tuhan. Mendambakan rumah tangganya diberkati Tuhan. Mau melakukan kewajiban? Mau tunduk kepada suami, Sherlyn? Mau mengasihi istri, ya. Tuhan yang menjadi saksi terhadap pernikahan saudara hari ini, juga jemaat Tuhan yang hadir, keluarga, semua yang datang ini memberikan dukungan doa sekaligus menjadi saksi. Kalau saudara sudah menikah, menjadi suami istri yang sah, dan ketika melangkah dalam kehidupan rumah tangga, maka cara hidup saudara di dalam pengiringan kepada Tuhan itu akan menentukan bagaimana saudara memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk saudara dalam kehidupan rumah tangga saudara, kita masuk dulu dalam acara yaitu berpertanyaan. Ya, saya akan bertanya dan saudara akan menjawab. Dan kalau pertanyaan saudara, saya ulangi beberapa waktu yang lalu ya. Kalau pertanyaan yang saya sampaikan itu jawaban saudara salah, bubar. Tidak jadi manten terus kalau jawabannya salah. Tapi kalau jawabannya benar diteruskan. Yang pertama, saya akan bertanya kepada saudara Yahya sebagai calon suami. Tolong kalian dua berdiri. Waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini. Apa jawabmu? Ya, saya mau dengan segenap hati. Puji Tuhan. Udah dengar ya? Pak Lurah sudah dengar Pak ya? Saya mau dengan segenap hati. Jadi itu jawaban didengar oleh semua yang hadir dan oleh Tuhan sebagai pemilik lembaga rumah tangga. Ya. Pertanyaan kepada Sherlyn. Saudari Sherlyn, maukah saudari menerima pria ini sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagi saudari untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup di dunia ini? Apa jawab saudara? Ya, saya mau dengan segenap hati. Puji Tuhan. Pertanyaan sudah dijawab dan tidak ada yang salah, berarti bisa diteruskan. Ya. Sekarang kalian berjanji ya, setelah bertanya ya harus ada buktinya, janji. Nah janji itu
Udah ditulis sendiri toh, enggak usah dinirukan. Mau wong tua di. Sekarang pertama yang Yahya dulu. Janji pria ya langsung. Saya mengambil engkau Sherlyn sebagai istri saya untuk saling memiliki, mengasihi dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Amin, puji Tuhan. Ayo langsung. Saya mengambil engkau Yahya Adi Kurniawan sebagai suami saya untuk saling memiliki, mengasihi, dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, inilah janji setiaku yang tulus. Amin. Mereka sudah berjanji semua, kita juga semua sudah mendengar semua, bahwa sampai maut yang memisahkan, ya. Jemaat jadi saksi, keluarga jadi saksi, ya. Tidak ada istilah rembuk cerai, maut yang memisahkan, ya. Diikat dengan cincin sekarang janjinya. Bawa cincin enggak? Dengan cincin ini saya mengambil engkau sebagai istri saya dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cincin ini, saya menerima engkau sebagai suami saya dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita sama-sama. Kalian juga berlutut. Ayo kita mau berdoa seluruh jemaat Tuhan.
kami menyaksikan rencana-Mu yang besar bagi gereja-Mu. Di mana di tengah-tengah perhimpunan kami ada anak-anak-Mu yang mengambil keputusan masuk dalam kehidupan rumah tangga. Kami manusia, kami tidak punya kuasa apa-apa. Berkat itu datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Itulah sebab kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan kami saat ini. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan, yang menyerahkan diri masuk dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya diberkati rumah tangga mereka. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Sucikan hati, pikiran kami hamba. Saat kami mengembangkan tangan atas anak-anak, biar berkat Allah turun atas kehidupan rumah tangga mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya memberkati kehidupan nikahmu saat ini. Biar Allah sumber segala berkat memberkati kehidupan rumah tanggamu yang dibentuk, menghantar engkau dimanapun engkau berada. Berkat Tuhan menyertai kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah memberkati nikah yang kudus yang saat ini dilakukan oleh umat. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi orang yang percaya, ya, terima dengan sukacita, direnungkan. Jangan ditaruh di buffet, tapi dibaca. Tuhan berkati. Udah silakan duduk. Ada. Oh iya. Tidak ada yang bisa saya ucapkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan perwakilan ayah saya, Pak Joko, dan segenap keluarga semuanya. Ya, yang mengucapkan banyak terima kasih. Itu aja. Sebagai Pak D-nya, kami bersyukur bisa menghantarkan keponakan kami ke jenjang yang diinginkan dari kedua mempelai ini. Biarlah Tuhan Yesus yang berberkati dan menjadi kepala dalam keluarga Ade maupun Sherlyn. Demikian dari kami. Buat Bapak Ibu, terima kasih sudah menjadikan Elin sebesar ini. Dari kecil sampai besar selalu mendukung apapun yang saya lakukan, selalu mendoakan setiap pagi kalau ke gereja, selalu memberi dukungan dalam segala hal, selalu menolong. Meskipun Elin kadang juga nakal, kadang juga sering membantah, tapi saya bersyukur punya bapak dan ibu yang selalu mendorong, memberikan kebaikan
dalam setiap proses kehidupan Elin sampai sekarang ini. Gak ada yang kata bisa Elin ucapkan pada Bapak Ibu, cuma terima kasih saja. Karena kebaikan sungguh luar biasa dalam kehidupan Elin sampai sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kalau pada saat pagi ini Tuhan bukan keluarga kami, sehingga pada saat ini saya boleh mendidik dan menjaga anak kami, sehingga pada siang ini boleh menemukan jodohnya yang diberikan Tuhan. Biarlah apa yang dijanjikan pada saat pagi ini yang jadi di mana ada orang tua jemaat, biarlah janji ini selalu dipegang sekalipun dalam keadaan kekurangan, selalu setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami selaku orang tua, hanya satu yang saya pesankan, hidup takut akan Tuhan. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Karena kita tahu keluarga kita hanya mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa sampai saat ini. Puji nama Tuhan, itu saja yang kami sampaikan. Bersama keluargaku melayani di sana, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Di kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya
kedua pasangan saling berhadapan sebelum ditutup acara pemberkatan nikahnya. Sekarang sudah sah Mbak Elin sama Mas Ade. Boleh dicium keningnya. Dalam hitungan 1, sebentar Mas, gak sabar sekali ini. 1, 2, 3, silakan. Ciuman kudus. Mari berikan aplaus yang meriah untuk mempelai. Haleluya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sesi fotonya setelah kita tutup acara ibadah kita pagi hari ini. Sebab Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Haleluya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Indah terasa di saat Dia tumbuhkan benih cinta kita berdua bersemi dalam naungannya. Indah terasa di saat Dia satukan dua hati dalam kasih sayang dan pengharapan. Indah pula di saat ini berdua melangkah menyambut esok nan ceria. Temali kasih sayang senantiasa utuh selamanya dalam hidup kita. Indah menyatu bersama kasihnya. Pada kesempatan siang hari ini sehubungan dengan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pencatatan perkawinan, maka pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan September tahun 2022, calon mempelai pria Yahya Ade Kurniawan dan calon mempelai wanita Sherlyn, dan dihadirkan saksi yang pertama Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputro
dan saudara kami Budi Waloyo akan menandatangani berita acara pencatatan sipil dan mempelai akan menandatangani akta perkawinan. Untuk itu disilakan. Dan ceria, temali kasih sayang senantiasa utuh selamanya dalam hidup kita, indah menyatu bersama kasih-Nya. Indah pula di saat ini berdua melangkah menyambut esok nan ceria, temali kasih sayang senantiasa utuh selamanya dalam hidup kita, indah menyatu bersama kasih-Nya. Indah menyatu bersama kasih-Nya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sama-sama bangkit berdiri. Sekian lamanya ku berdoa. Setelah ditandatangani akta perkawinan dan berita acara pencatatan perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, saya yang ditugaskan bahwa Saudara Yahya Ade Kurniawan dan Sherlyn telah memenuhi persyaratan. Saudara Yahya Ade Kurniawan dan Sherlyn telah sah secara undang-undang. Tuhan memberkati. Amin. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati. Matur suwun Pak Tito, nggih. Matur suwun Pak. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti janji-Mu Tuhan, tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolong. Maka seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami Tuhan, terima
kami